Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Jafar Martalib dengan NIM S1S12075. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk keperluan dari mid semester sistem operasi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu komponen sistem operasi. Kemudian yang kedua ada algoritma penjadwalan FCFS. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu komponen sistem operasi. Di mana komponen sistem operasi ini telah disepakati oleh para pakar bahwasannya terdapat 4 komponen manajemen utama. Yang pertama itu ada manajemen proses, yang kedua ada manajemen memori, yang ketiga ada manajemen sistem berkas, dan yang terakhir itu ada manajemen masukan dan manajemen keluaran. Kemudian selain keempat komponen yang saya sebutkan tadi, Avi Silberschatz dan kawan-kawannya menambahkan beberapa komponen. Seperti yang pertama itu ada manajemen penyimpanan sekunder, kemudian yang kedua ada manajemen sistem proteksi, yang ketiga ada manajemen jaringan, yang keempat itu ada command interpreter system. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu ada manajemen proses, dimana saya jelaskan dulu bahwa proses dalam sistem operasi itu dikenal sebagai sebuah program yang sedang dieksekusi atau sedang dijalankan. Kemudian di sini ada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses pada sistem operasi. Yang pertama itu ada membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua ada menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga ada menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Yang keempat ada menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses. Dan yang terakhir itu ada menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Kita lanjut. Yang kedua itu ada manajemen memori utama. Saya jelaskan lagi bahwa memori utama ini adalah memori yang bersifat sementara atau tidak permanen. Jadi memori ini akan hilang data-datanya apabila komputer itu dimatikan. Kemudian di sini ada juga aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama pada sistem operasi. Yang pertama itu ada menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kemudian yang kedua itu ada memilih program yang akan di-load ke memori. Kita lanjut. Kemudian ada manajemen sistem berkas. Saya jelaskan lagi bahwa berkas ini adalah sekumpulan informasi yang saling berhubungan dengan tujuan dibuatnya berkas tersebut. Kemudian berkas ini pada umumnya ini merepresentasikan program dan juga data. Saya lanjutkan, di sini juga ada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan sistem berkas pada sistem operasi. Yang pertama itu ada pembuatan dan penghapusan berkas. Kemudian yang kedua ada pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga ada mendukung manipulasi berkas dan direktori. Yang keempat ada memetakan berkas ke secondary storage. Kemudian yang terakhir ada membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Kemudian saya lanjutkan, ada di sini manajemen sistem masukan dan sistem keluaran atau sistem keluaran, di mana sistem masukan atau sistem keluaran ini dia menyediakan device drive yang secara umum agar operasi sistem masukan dan keluaran ini dapat seragam. Kemudian di sini ada beberapa komponen sistem operasi yang terdapat pada sistem masukan dan keluaran ini. Yang pertama ada penyangga, di mana penyangga ini berfungsi untuk menampung sementara data dari atau ke perangkat masukan atau keluaran. Kemudian ada spooling,
di mana spooling ini berfungsi untuk melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran agar lebih efisien. Kemudian yang terakhir ada menyediakan refer, di mana ini berfungsi agar dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan atau keluaran tertentu. Kemudian kita lanjut pada manajemen penyimpanan sekunder. Saya jelaskan dulu bahwa tadi telah kita sama-sama jelaskan bahwa ada penyimpanan memori utama, di mana memori utama itu bersifat non permanennya atau sementara, sehingga di sini pada sistem operasi itu dibutuhkanlah penyimpanan sekunder, di mana penyimpanan sekunder ini adalah penyimpanan yang bersifat permanen dan tentunya memiliki penyimpanan yang lebih besar dibandingkan memori utama untuk menyimpan program dan data-data komputer. Kemudian di sini juga ada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyimpanan sekunder, yang berkaitan dengan manajemen penyimpanan sekunder pada sistem operasi. Yang pertama itu ada free space management, yang kedua ada alokasi penyimpanan, dan yang terakhir itu ada penjadwalan disk. Kemudian kita lanjut pada sistem proteksi, di mana proteksi ini mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Kemudian mekanisme proses ini harus bisa, yang pertama itu membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum diberi izin. Kemudian yang kedua ada menspesifikasi kontrol untuk dibebankan atau diberi tugas. Dan yang terakhir itu menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Kita lanjut. Kemudian ada di sini manajemen jaringan, di mana manajemen jaringan ini adalah sistem terdistribusi ya, di mana sistem terdistribusi itu adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori. Saya ulangi bahwa sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Kemudian setiap prosesor ini mempunyai memori dan clock tersendiri. Kemudian prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi yang menyediakan akses ke pengguna ke berbagai macam sumber daya sistem. Kemudian dari akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi dan meningkatkan kemampuan penyediaan data. Kemudian yang terakhir itu ada command interpreter system, di mana pada sistem operasi ini menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Kemudian program yang membaca instruksi dan mengantarkan control statement umumnya itu disebut sebagai control card interpreter, command line interpreter, dan terkadang juga dikenal sebagai shell. Kemudian command interpreter system ini sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain. Kemudian ini juga disesuaikan dengan tujuan dan teknologi perangkat masukan atau keluaran yang ada. Contohnya itu ada CLI, Windows, dan pen-based atau touch. Kemudian kita lanjut pada materi kedua, yaitu algoritma dan penjadwalan FCFS, di mana FCFS atau first come first served ini adalah sebuah algoritma yang paling sederhana atau algoritma penjadwalan yang paling sederhana. Kemudian dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada satu seridi dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Jadi proses yang tiba terlebih dahulu itu akan langsung dieksekusi, tidak menunggu lagi proses yang lain. Kemudian FCFS ini juga memiliki kelemahan. Langsung saja, kelemahan yang pertama itu waiting time rata-ratanya itu cukup lama. Kemudian itu terjadi convey effect,
yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Kemudian algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. Saya lanjutkan. Kita masuk pada contoh. Di sini tuh terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT dan BT. AT ini adalah arrival time dan BT ini adalah burst time. Nah, di sini kita akan menentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Kemudian kita lihat di sini, bentar. Kita lihat di sini ya, yang ini, bahwa di sini ada 5 proses, di mana tiap proses itu digambarkan dengan P1, P2, P3, P4, dan P5. Kita bisa lihat bahwa proses yang pertama itu ada P1 dengan arrival time yaitu 0 dengan burst time 12. Selanjutnya ada P2 dan arrival time 2. Saya jelaskan dulu bahwa arrival time ini adalah waktu kedatangannya. Kemudian burst time-nya 8. Burst time ini waktu lama proses. P3 arrival time-nya 3, burst time-nya 5. P4 itu arrival time-nya 5, burst time-nya 2. Kemudian P5 ini arrival time-nya 9, kemudian burst time 1. Kemudian ini adalah acuan kita pada tabel yang ini. Kita bisa lihat tabel ini saya kotakkan ini ya. Oke, perhatikan sini ya. Dimana kita lihat proses pertama atau P1 ini dengan arrival time 0 langsung masuk ke antrian. Seperti yang kita ketahui bahwa FCFS itu adalah dimana proses yang pertama datang itu akan langsung dieksekusi tanpa menunggu proses yang lain. Kita lihat di sini bahwa P1 itu dengan arrival time langsung masuk ke antrian, langsung diproses dengan burst time 12. Jadi dia langsung diproses dari 0 ini sampai 12. Kemudian kita lihat pada sini P2 dengan arrival time 2 masuk pada waktu kedua ya, masuk di dalam antrian. Kemudian pada saat P1 selesai diproses sampai ke waktu 12, kemudian P2 masuk antrian dan langsung diproses. Di sini P2 diproses pada waktu ke-12 ya, sampai dengan waktu ke-20. Karena di sini burst time-nya 8. Jadi dari 12 ini sampai 20 burst time-nya itu 8. Intervalnya ada 8 ya. Kemudian kita lihat sini P3 dengan arrival time 3 masuk ke antrian, langsung diproses pada saat P2 ini selesai diproses. Nah, kita lihat sini P3 langsung diproses di sini. Kita lihat burst time-nya itu 5. Jadi dari 20 sampai dengan 25. P3 selesai diproses. Kemudian masuklah P4 ini dengan arrival time 5. Setelah P3 selesai diproses, P4 kemudian diproses pada waktu ke-25. Sampai dengan kita lihat burst time-nya ini 2. Jadi dari 25 sampai dengan 27. P4 telah selesai diproses. Kemudian kita lihat sini P5 dan arrival time 9 masuk, kemudian langsung diproses. Pada saat P4 selesai diproses pada waktu ke-27, P5 pun diproses sampai dengan kita lihat burst time-nya itu 1 sampai dengan 28. Jadi semuanya telah selesai diproses. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu. Kita lihat di sini P1 itu dengan arrival time-nya 0 masuk ya. Sini 0. Karena langsung diproses pada waktu 0 itu juga. Kemudian P2 ini kita lihat di sini diproses pada waktu ke-12. Nah, pada waktu ke-12 kemudian dikurangkan dengan dikurangkan dengan arrival time-nya. Arrival time-nya itu 2. Jadi 12 dikurang 2. Jadi ini 10. Kemudian P3. P3 ini diproses pada waktu ke-20. Nah, arrival time-nya 3. Jadi 20 dikurangkan dengan 3. Pada waktu udah diproses dikurangkan dengan arrival time. Sehingga menghasilkan 17. Begitu juga dengan P4. Dia diproses pada waktu ke-25 dan arrival time-nya itu 5. Jadi 25 dikurangkan dengan 5
sekian 20. Kemudian itu P5. P5 itu diproses pada waktu ke-27 dengan arrival time 9. Jadi 27 dikurangkan 9 menghasilkan 18. Nah, kemudian hasil dari semua ini, yang ini, hasilnya ini dijumlahkan jadi 0 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 20 ditambah dengan 18. Oh, sorry tercoret. Itu menghasilkan 65. Nah, 65 ini dibagi dengan banyaknya proses. Nah, prosesnya ini ada 5. Jadi 65 dibagi dengan 5. Jadi menghasilkan 13. Jadi sini telah kita dapatkan bahwa rata-rata waktu tunggu dengan menggunakan algoritma FCFS dari proses-proses ini adalah 13 satuan waktu. Saya kira sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika kurang jelas ya atau kurang dimengerti. Kemudian jika ingin bertanya dapat di-searching saja ini nama Instagram saya atau bisa ke email saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.